Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, saya ingin kalian atau saya ingin tahu bagaimana tepuk PWKRA secara bersama-sama. Oke, semuanya berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Oke, satu kali tepuk P5RA. Sekali lagi tepuk P5RA. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, semuanya duduk. Duduk. Oke, semuanya duduk. Sing ngantek, sing cantik-cantik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Al-Hidayah Bedoro Belakang Lamongan, yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan, anak-anakku semuanya MI Al-Hidayah Bedoro Belakang Lamongan, yang saya yakin tetap semangat, tetap rajin-rajin, sing lanang tambah ganteng-ganteng, sing wedok tambah cantik-cantik. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, atas limpahan berkah, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri, bisa bertatap muka, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini tanpa kehalangan suatu apapun, sekaligus mengikuti kegiatan apa nana? Sosialisasi bullying. Ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat ya. Anak-anakku sekalian, langsung saja supaya tidak terlalu siang nanti kita selesai. Perlu kita ketahui mengapa kalian dikumpulkan di aula ini, di aula Al-Hamid ini, lantai 3. Untuk yang pasti adalah tentang pengetahuan yang lebih mendalam terkait bullying. What the meaning is bullying? Coba itu dilihat di gambar itu. Ada gambar banteng, ada gambar orang wong gelut karo wong cilik. Apa itu maksudnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Oh ya, pintar sekali. Yang kuat merasa kuat, yang lemah akhirnya ditindas. Yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin sangat. Itu kalau di masa sekarang. Terlebih-lebih di mana? Di madrasah kita atau di sekolah-sekolah yang lain. Ya lanjut. Coba itu, apa itu bullying atau perundungan? Gambar yang ada di slide itu, yang terfokus di layar kamera, di layar proyektor, itu ada seorang anak
yang diapakan? Dibully. Dibully secara apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tangan. Tangan ini termasuk fisik apa non fisik? Fisik, pintar sekali. Berarti bullying itu kayak itu diantaranya pengertiannya. Melakukan tindak kekerasan baik secara verbal atau non verbal. Non verbal ya itu contohnya dengan melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan tangan atau secara fisik. Lanjut. Sebenarnya nama lain dari bullying itu sudah banyak. Istilah bullying itu sudah ada dalam istilah Jepang. Ijimo. Apa itu? Ijimo. Terus dalam bahasa Italia tempat lahir saya itu prepotenza. Kenapa kok sampai tahu? Terus dalam bahasa Prancisnya ada find the violence. Oh itu bahasa Prancis. Terus ada istilah dalam bahasa Inggris relational aggression. Ada lagi peer victimization. Bahasa kategorinya bullying. Itu dalam kata lain atau nama lain dari bullying. Ngelono jadi sampean, gojroki, apalagi menghina. Padahal dalam Al-Quran sudah diingatkan la yaskhar qaumun min qaumin. Ada lagi kadang kita gojroki dengan sebutan-sebutan la tanabazu bil alqab bisalismun fusuku ba'dal iman. Kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah gojlokan, menggunakan julukan-julukan. Ada teman kita yang gendut kita panggil gendut, itu tidak boleh. Kita pakai dengan istilah-istilah yang menyenangkan. Apa istilahnya? Montong. Istilah lagi gemoy, nah sekarang ya gemoy. Ada teman kita yang kurus tinggi menjulang dibilang tower. Itu baik apa tidak? Tidak baik. Ono sing lemu endek, jenenge apa? Kayak bal. Itu namanya perundungan, namanya bullying. Sekarang dalam segi istilah itu apa bullying? Apabila seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa dengan sengaja menyakiti atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah. Pak Guru tanya, kelas 6 ini kelas yang paling tua apa paling muda? Yang paling tua ya, yang paling atas. Secara kekuatan kelas 6 ini yang paling kuat apa paling lemah? Paling kuat. Makanya kelas 6 kalau secara definisi, secara pengertian ini kelompok yang paling kuat. Kelas 6 ini kelompok yang paling kuat secara kelas. Paham ya? Kelas 6 dengan kelas 5 kuat mana? Kelas 6 karena kelompoknya paling tua. Kemudian tindakan ini dipersepsikan oleh korban akan berulang lagi dengan cenderung sering. Korbannya ini biasanya ini, waktu dicukup mana, waktu lagi waktu mana, waktu lagi pedih. Akhirnya terjadi apa yang namanya itu? Ketakutan. Kenapa kamu gak masuk sekolah? Takut Pak. Takut kenapa? Takut dibully. Oleh siapa? Kelas 6. Kadang gitu ya. Lah iya. Makanya tidak boleh. Harus kita hilangkan yang namanya bully, membuli. Gak boleh kita saling membuli. Kita ini satu saudara, satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Frekuensi terjadinya
bullying. Arti frekuensi ukuran. Oke, ukuran. Hasil penelitian seorang yang bernama Always itu arane wong. Umpamane sing neliti mau arane Adi. Seperti Rosid, berarti hasil penelitian Rosid. Nah, berhubung Rosid tidak melakukan penelitian, maka tidak dicantumkan Rosid. Karena yang melakukan penelitian adalah Always. Menurut Always, 1 dari 7 siswa terlibat dalam bullying atau baik menjadi pelaku atau korban. Betul apa salah seperti itu? Terjadi nggak? Terjadi apa tidak? Terjadi ya? Makanya berdasarkan hasil penelitian dari Always, nama orang, 1 dari 7 siswa terlibat dalam bullying atau pelaku, baik menjadi pelaku atau korban. Oke semuanya, takut semangat. Masih semangat ya? Oke. Penelitian yang kedua, umumnya terhadap penelitian ini dilakukan pada umumnya terhadap siswa SD atau MI atau SMP atau MTS. Kenapa? Tak cerita ini. SD ini tempat masa kita setelah dari taman kanak-kanak. Biasanya biar kanak-kanak kalian ini sekolah diantar nopo mboten? Nggih. Kate jiwe kancane kok gak dioleh ibune. Gak oleh. Aja dijiwe. Ndak boleh. Waktu lanjut kita di sekolah MI atau SD, mulailah yang namanya apa? Terjadi bullying. Benar atau salah? Betul. Dimulai dari jenjang SD atau MI. Kemudian dimulai taman kanak-kanak meningkat di SD atau primary school. SD dalam bahasa Arabnya Madrasah Al-Ibtidaiyah, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, seperti kalian-kalian ini. Untuk jenjang SMA jarang. Di tingkat SMA, kenapa kok jarang ada bullying? Karena tingkat SMA ini dalam usia pendidikan ini sudah mulai ke jenjang prakuliah. Jadi coba berpikir menurut wis dewasa. Digepuk biasanya muring-muring, biasanya langsung emosi. Ya tingkat SMA itu wis rada-rada bisa mengendalikan diri. Tapi MI coba sampai tanyai sepatu. Ternyata sepatu sana kepit kancane, murid-murid napa mboten? Murid-murid napa mboten? Itu ngawur anan sepatu teko luar negeri. Nggih. Nah itu kalau tingkat MI atau SD, lanjut ke tingkat SMP semakin marah, semakin meningkat. Kenapa? Kalau di tingkat MI atau SD masih ada rasa takut dengan guru, masih khawatirnya lebih besar. Dididik ke kantor, ke kantor. Sekarang di tingkat SMP atau madrasah sanawiyah, alhamdulillah kita punya madrasah sanawiyah yang sudah jarak jauh dari sifat bullying. Lanjut. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Bullying. Kadang di sekolah itu ada yang menjadi ketua bos. Wah kayaknya ya. Guru, jangan sok mana? Contoh ya, contoh maher ono arek nangis, terus apa? Maher.
Contoh ya, contoh. Waktu di kelas 6 ada yang lapor, kamu kenapa? Dikepung Mas Raffi loh. Mana besoknya lagi, ya Pak, uang saya diambil Mas Raffi. Besoknya lagi ada yang nangis lagi ke kantor. Kenapa? Bensin saya dijual Mas Raffi. Dijual, nah ini sesuai dengan tadi yang dari awal, kelompok yang kuat, yang merasa kuat menindas kelompok yang lemah. Selanjutnya, perundungan atau bullying merupakan sebuah situasi atau keadaan di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, di mana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian. Pernah terjadi nama badan diserang secara kelompok, senengannya main grup kelas 6, kelas 6 kayak pendak kelas 6 gede sampai ini terus kakek nyerang kelas 1 meloro. Saya meskipun gede misalnya, mana mas saya gede ini sampai ini awal gede, tapi secara usia dia masih kecil. Terus kalau rapi yang cemek langsung ketunya rodok aja mungkin. Mas Asik pada membantu. Kena sopi segede, sing kelas Al-Badi. Masa meren kena Al-Badi. Apa? Mau apa? Enggak. Terus selanjutnya, perundungan atau bullying dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Orang yang sering diejekkan, kita hina, biasanya kok mengurung diri, minder, takut, tidak pede, ya kan? Tidak pede. Kadang karena ada orang yang bau ketek, teman sampai ada yang keleknya bau ini itu gak usah kita omongkan. Itu termasuk bullying. Bullying itu itu bisa fisik atau non fisik. Bau itu kelihatan apa betul? Nggak kelihatan, berarti non fisik. Silakan ngomong itu termasuk apa? Secara verbal, perkataan. Akhirnya menyebabkan teman kalian yang kayak gitu kan minder kan? Minder. Ibu kelaminnya pada tumbang, jejak. Ini koyo kembang. Pemain yang dimainin untuk kembang. Gak boleh ya, hilangkan ya, gak boleh. Terus itu kita lihat. Maksud dari kekuasaan ini, tindakan perundungan dapat menyebabkan kemudaratan atau kerusakan terhadap fisik dan psikologi. Ngerti psikologi? Psikologi itu pikiran, perasaan. Dengan cara mengejek, mengolok-olok. Siapa yang pernah mengolok-olok? Angkat tangan. Loh, masalah mana? Ya, gampang. Nanti saya tunjukkan nanti. Bahayanya nanti ada sanksinya juga. Terus menghina. Ada yang sering menghina? Ada yang pernah menghina? Gak ada ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan.
Oke. Terus mengancam. Kita biasanya sering mengancam dia, mengancam. Ya, mengancam. Apa-apanya di sekolah kelas 6. Mas Raffi ada contohnya ya. Raffi ini punya perasaan. Harun Raffi contohnya. Contoh saja. Kemudian Nafil didekati sama Yuda. Contoh. Akhirnya Raffi karena merasa kuat, Yuda ditemui. Ini rumah sakit, ini kuburan. Gak boleh ya, tak boleh saling mengancam. Siapa yang duduk di kursi saya akan berhadapan dengan saya. Wahai kursi ini mau ngake. Diramu kalau sekolah, tidak usah kita merasa paling kuat. Ini kursiku, semua saya mau kursiku bro. Ada yang kayak gitu? Ada gitu. Pokoknya nekanya jamaah ini bodoh. Gak oleh di goni. Oh, jadi lagi. Gak di goni. Awas gak di goni. Gak boleh kayak gitu. Oh, gak boleh. Itu dibuang jauh-jauh. Kita semuanya sama. Oke. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Jawabnya keras. Masih semangat? Oke, lanjut. Memukul. Pernah memukul teman? Pernah ya? Gak apa-apa. Kita akui saja. Kalau kita pernah memukul, kita ngomong. Kalau kita gak pernah memukul, kita diam saja. Kita berlatih untuk jujur. Kita mulai dari sekarang. Oke? Oke ya? Oke ya? Oke, pernah memukul anak-anak? Saya tiap hari memukul. Pukul tembok. Ini maksudnya memukul teman. Jangan saling memukul teman ya. Teman itu harus kita lindungi, kita sayangi selama teman kita berbuat kebaikan. Teman kita tidak pernah merugikan kita. Kadang saat kursi kurang. Ayo, kadang saat bantu gak mau. Ya, saat bantu gak mau. Ya Allah, gak sopan. Ngono, turun tidur di sini nih. Gak boleh lu begini. Iki boleh kasih betul-betul. Gak boleh. Jadi hukum Islam selanjutnya dan sebagainya yang bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan. Orang tertekan itu enak apa gak enak? Hidup dengan suasana penuh tekanan enak apa gak enak? Gak enak, gak enak banget. Contohnya sekolah jamiah itu terus enak apa gak enak? Suasana tekanan Gimana Pak Guru? Besok kalau kami kerjakan pulang saja. Besok kalau kami kerjakan mulai. Tidak teman tugas. Tangan bisa tikar. Nulis. Oke. Makanya tertekan itu tidak enak. Hidup dalam suasana tekanan, antar teman ditekan, diancam, dibully, itu enak apa enggak enak? Tidak enak, sangat tidak enak. Oke, lanjut. Apa saja jenis bullying? Oh, banyak banget. Jenis bullying itu banyak. Coba kita lihat. Bentuk-bentuk bullying. Ada direct bullying. Direct itu apa? Langsung, tindakan langsung. Ada indirect bullying, namanya tindakan bullying yang tidak langsung. Satu, verbal
dengan menggunakan kata ucapan. Physical bullying, fisik, membuli secara fisik dengan kekerasan. Contoh, saya ngomong begini, gendut. Itu membuli dengan menggunakan kata-kata apa fisik? Kata-kata. Ngomong. Nah, itu termasuk menggunakan di fisik. Cuek sekalian itu secara fisik, ya, secara fisik. Kabulnya. Terus gestur, gaya, ini. Paham? Secara gestur kan, itu termasuk membuli. Kadang ini ngomongin, dia itu sombong, dan kamu dami, kamu Masya Allah. Ada expression, ada bullying. Ngerti bullying? Saya kan punya HP. Semuanya punya HP ya? Guys, status. Terus gini, dasar anak gendut. Aku kan juga punya perasaan. Kita sering mengupload, contohnya ngupload fotonya kancane, nanggone HP, juga ada status. Soalnya tidak kata-kata yang gak enak. Ini kenalan si gendut. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya bullying secara direct, secara langsung. Lanjut. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Penindasan fisik. Perundungan fisik adalah suatu bentuk kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku terhadap korban. Itu gambar apa itu? Gambar orang sedang membuli secara fisik. Itu kelihatan di belakang? Kelihatan saya? Kelihatan? Bawah kelihatan? Kelihatan ya? Fotonya itu? Fotonya siapa itu? Ya nggak tahu. Fotonya orang yang sedang berkelahi. Orang yang sedang apa? Bukan berkelahi, tapi menindas secara fisik. Biasanya yang merasa kuat, ini menindas yang lemah. Lanjut. Verbal. Nah, tadi saya ngomongkan. Penindasan verbal dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan. Ngomong, padahal kita tidak boleh mengumpat, tidak boleh saling menghina. Masih ingat surat Al-Humaizah? Wailul likulli humazatin lumazah. Tidak boleh mengumpat. Jadi mengumpat, itu mengumpat itu betulnya mengumpat, ngomong elek. Di Al-Quran juga ada wala taqulu ro'ina, jangan berkata ro'ina. Ngerti ro'ina? Mati ya? Nah, itu secara verbal. Jadi perundungan secara verbal itu tidak baik. Ada tindakan pidananya Pak? Ada tindakan pidana, nanti hukum pidana penjara. Itu ya. Verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Kondek sering ngomong kancamu, terus kancamu ngomong tuan gak terima, kon dijaga kantor polisi. Kira-kira kon nangis apa bulu-bulu? Wah, yang nangis kecil-kecil kan? Ambuta, jelasin kan ya? Udah jelasin. Oke, lanjut. Saya terakhir. Relasional. Ini lebih keren.
Perundungan secara relasional ini hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal. Cuma perundungan atau pembulian secara relasional ini memiliki dampak yang lebih berbahaya daripada perundungan yang sifatnya verbal. Contoh apa contohnya? Tindakan pengucilan. Ojo itu, aku suka ojo itu, harus ojo. Ada teman satu kelas dikucilkan, gak dibolong, jadi sama lo. Aku gak dibolong pak. Kenapa gak dibolong? Gak tahu pak. Ini mengakibatkan apa? Akibatnya lebih berbahaya daripada perundungan atau bullying yang sifatnya verbal, yang sifatnya tadi anggapan membawa baju itu lebih berbahaya kita tidak relasional. Oke? 1, 2, 3 tepuk semangat. Oke, masih semangat ya? Oke, terus korban pengucilan mungkin tidak disakiti secara fisik, tapi perasaan yang sakit. Aku punya salah apa sampai gak ada teman? Aku salah apa sampai aku gak dijadikan teman oleh satu orang? Apa semua orang yang ada di kelas? Salah apa? Sakit guys, sakit guys. Kamu nabi, sakit guys. Perasaannya itu oke. Sampai gak dikocok belum? Ya mas, ya nangis. Besok ini mau buatnya semangat karena anakku udah pindah. Pindah itu di Papua. Aku di TKI. Udah pindah ke Papua. Lanjut ya. Nah ini yang sering kita lakukan, bully penindasan di dunia maya. Berulang kali saya katakan, kalian ini orang Indonesia ranking siji. Peringkat pertama dalam pemakaian apa? Pemakaian apa? Gadget, bahan internet. Wong Indonesia ranking siji. Netizen yang sadis itu asli orang Indonesia. Ini sering kita lakukan apa enggak? Sering apa enggak? Sering. Kita sering mengkomen orang yang tidak kita kenal. Paham betul? Ada tampilan YouTube atau TikTok yang kita gak kenal orang itu, terus kita komen tampil apaan? Apain? Dasar jangan dulu ngomongin dasarnya ya. Kalian kenal orang yang di Facebook, semuanya kenal. Gak kenal namanya. Cuma kita sering menggunakan media sosial atau dunia maya untuk melakukan bullying. Ada tindakan itunya ada pak? Itu mbak. Anak-anak coba lihat undang-undang ITE. Apa itu ITE? Itu ya informasi transaksi elektronik. Informasi transaksi elektronik itu ada undang-undangnya. Hati-hati deh dalam menggunakan HP nanti. Bukannya bagus melarang kalian memakai HP, enggak. Saya tidak melarang kalian bermain HP. Saya tidak melarang kalian chat dengan teman-teman. Saya tidak melarang kalian ini main Mobile Legends. Apa? Bukan nih. ML Mobile Legends kan melarang apa sih? Sekolah tidak melarang kalian punya HP, punya, karena kita era sekarang era digitalisasi, mengintegrasi. Apa itu? Sekarang pakai elektronik semuanya, pakai teknologi semua. Dulu yang asalnya kita surat menyurat, kirim sekarang 1 bulan baru nyampe. Sekarang kalau kita tanya kabar, lagi apa Ben? Bagaimana kabarnya Ben?
kelas. Enak ya saja, enak seru. Pertandingan sepak bola yang jauh di Amerika sana bisa kita nikmati di Metro. Bosan aja di Amerika, lapo. Piala dunia di Brasil tahun 2000 berapa? Apa lagi? Itu bisa kita nikmati. Siapa tahu pertama-tama ini Indonesia ya? Besok. Ini akan beli ya. Saya pernah ke dunia fantasi? Belum pernah. Sekarang gampang. Buka HP, klik YouTube, ketik dunia fantasi Jakarta. Muncul. Sampai sudah tahu rupanya pizza yang paling gede? Belum. Silakan buka HP, klik pizza besar, nikmat, lezat, menyenangkan. Langsung muncul Cina ya, zaman sekarang ya. Tapi harus hati-hati, ada undang-undang ITE. Kalau kita tidak pintar-pintar dalam menggunakan alat-alat komunikasi. Lanjut. Seksual. Nah ini pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikatakan perilaku agresif fisik atau verbal. Penindasannya akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip. Ono konco nguyu, amin nguyu, on injak. Kita nggak boleh mengintip teman, kita nggak boleh mengintip siapapun di kamar mandi dimanapun. Kita jangan menjadi pribadi yang sok pengen tahu. Ono konco nguyu tuh. Kau sekali lagi tidak bohong. Jangan sampai kayak gitu, anak-anak. Halo, anak-anak, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jangan pengen tahu banget. Mau pengen tahu dong, tuh. Ono kancane mlaku-mlaku dicekel dicium. Lah, aja ngene. Lagi aja jangan. Itu namanya bukan bullying. Kadang senangnya jadi jahil. Ono kanca wedok. Enggak boleh. Itu namanya apa? Pembulian secara seksual. Gak boleh ya, gak boleh anak ya. Halo kelas 6, gak boleh ya. Kelas 4, gak boleh nih, gak boleh. Bagaimana tanda-tanda orang yang dibully? Coba kita lihat. Jadi pembunuh, luka memar, ini karena secara fisik, kelamin sweat, malas sekolah, betul kan? Orang anak yang sering dibully akhirnya malas untuk sekolah, betul atau tidak? Betul. Malas sekolah, dia apa? Sering dijilat bagus, sering disenani bagus, akhirnya malas sekolah. Kemana? Mengeluh sakit, ngelakuin ini nyimpan. Kenapa dia sakit mana? Ditempang kalau api. Bisa doa api, ya api. Terus apa lagi? Sulit tidur. Kenapa kok sulit tidur? Satu, terkadang merasakan sakit secara fisik. Nomor dua, karena pikiran. Mikirin sekolah ketemu bagus. Aku kok gak beda. Ke sekolah lain pawatan akhirnya sekolah itu efek atau tanda-tanda orang yang terkena apa? Dampak bullying. Kurang pede, betul ya? Terus depresi. Ini depresi. Nanti depresi itu orang cacat nih.
karena sering dibully. Masalahnya kan dibully. Halo, kenapa lu tidur? Agam, kenapa gam? Kan tuh ya kan, sama kan. Lanjut aja. Tinggal sedikit lagi kok. Nah sekarang DSD ini membahas tentang kita saja. Kekerasan yang dilakukan siswa biasanya berupa kekerasan mengejek. Ono kancane kaiso ngene. Ono kancane tiba kaki tulung. Tiba. Gak boleh. Masa biarkan dulu dia, gak boleh ya. Dihindari, kan tuh kan, dihindari kan takutnya kan. Kekerasan dilakukan oleh siswa atau geng kecil. Ada geng kecil? Biasanya anak loh, anak dalam sebuah kelas, setiap kelas itu pasti ono sekarang nih kumpulan gigi, kumpulan gigi. Jadi mana diri. Nah ini kelas ini dulu. Saya kan asli. Jadi kan dulu kasino. Lanjut ya. Siapa yang rentan menjadi korban kekerasan? Betul apa tadi? Sudah lihat? Coba dibaca yang keras. 1, 2, 3. Oke, 1. Tipe kepribadian yang cenderung lemah. Contohnya lemah. Ada temen kakaknya ngomong, ini sering dibully. Kakaknya udah sini nih. Itu sering dibully. Padahal anak yang seperti itu, teman yang kayak gitu, tidak boleh dibully. Harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita dukung. Jangan sampai itu dibully. Ada teman kita nggak bisa baca, lemah dalam hal tidak bisa baca, jangan dibully. Kelas pakai sokok, jangan sampai. Ya bu. Terus tipe kepribadian yang provokatif, gerese biasanya. Lanjut ya. Sampai pulang dunia 2 ya. Membuli ada pasalnya enggak? Ada. Pasal 310 ke pasal 315. Beda. Ada ancaman pidananya? Ada. Makanya kalau jauh kaget, sama-sama jauh kaget, dia mari membuli, terus mengtuani mau gak terima, sampai dibawa kantor polisi. Karena ada ancaman pidananya. Lanjut. Penganiayaan, kekuatan kancani dihenteng-henteng, dijilid, dicedot-cedot sampai lambe doble. Itu ada. Kemudian di penjara 2 tahun. Kau bilang di penjara 2 tahun, kilo main gratis. Kilo di penjara. Jangan sampai penjara 1 hari 2 hari tetap namanya apa? Bang Nabi. Ya, Bang Nabi ya. Kau tidak dipilih dari Bang Nabi. Narapida. Pencurian. Itu sampai nanggote kancane nabung 200, kancane nabung 50.000, baru dibuka sedang tabungan. Lho kok gak ono? Itu ada pasalnya pencurian. Paling lama berapa? 5 tahun. Gue kalau bisa 5 tahun. Terbilang di penjara 5 tahun. Mas saya, ojo. Jangan ya. Semoga kita jauh dari sifat-sifat seperti ini. Allahumma amin. Lanjut, ditingkas. Kurang 2 lagi ya. Pemerasan. Ada gak teman kayaknya suka memeras temannya yang lain?
ayo sambil pacar nggak boleh, itu pemeras namanya, pemerasan, pemalakan, itu nggak boleh. Terus kejahatan pada nyawa, ini yang lebih serius, kejahatan pada nyawa sampai menggunakan senjata tajam, alat tajam. Ini biasa terjadi anak-anak jenjang SMP. Nah, sekarang kan masih belum kenal yang namanya apa? Yang namanya apa itu? Senjata tajam, paling disingkat silet. Kemarin masuk sekolah warik. Boten kan? Boten. Lanjut. Terus menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Ketika alpaan, lalai. Koncone dibuli, dikei kulitnya gedang. Ini, engkau dengan begini, biasa nih, hati begini, cetik hari cetik. Kebreset, seret, kehilangan nyawa. Ada pidananya? Ada. Kalau dalam ilmu fikih namanya qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ada pidananya? Ada. Nek sampai main hukum Islam, membunuh balasannya diapakan? Dibunuh. Balasannya kalau hukum Islam. Coba tidak ada. Barang siapa sampai menyebabkan orang lain mati, tidak ada pidana penjara paling lama 5 tahun. Pembunuhan itu paling sedikitnya 5 tahun. Jangan sampai jadi seperti itu, gitu. Nah ya, oke, sepakat? Oke. Paling akhir. Bersama kita bisa stop bullying. Apa gambar itu? Gambar melingkar itu apa? Ayo, saling bergandengan, menunjukkan sebuah kebersamaan, menunjukkan sifat persaudaraan. Saling bergandeng tangan. Marilah kita setelah ini saling memaafkan, saling berpelukan, yang perempuan dengan perempuan, sesama laki-laki dengan sesama laki-laki, saling memaafkan. Oke ya? Saya nggak mau dengar lagi, sekolah tidak mau mendengar lagi ada istilah blok sana blok sini, si kono gak dikonco, si kene duit geng dewe, si kene gak mau, saya nggak mau, semuanya sama. Masih ingat waktu kemarin pramuka, untuk sing sampai katanya apa ya? Royoan penampilan, itu laguku. Saya nggak mau sebut kelompoknya. Itu laguku, betul. Sampai dipanggil ke kantor. Urusannya apa? Tampil lagu podo, meskipun ada joget yo podo, tetap nanti hasilnya tidak sama. Gak apa-apa. Kon meni aku sana, nek mak kabeh kelas 1 sampai kelas 6, mak betok lho, kabeh podo, enggak masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Kalau kalian enggak mempunyai sifat kerelaan hati. Kita ini sama. Masuk urusan joget-joget sebenarnya gelo. Itu joget kupat, terus apa? Terus itu nyanyi itu dari sopo dek muda, bisa emosi, bisa berat, kelan bikin kainan dewi, mau telan, tidak apa, urusan kecil, nggak usah dibuat besar, urusan besar jangan dianggap kecil, kesalahan yang sifatnya kecil jangan dianggap sebuah kesalahan yang remeh. Kenapa? Kesalahan yang besar ini berangkatnya dari kesalahan yang sifatnya kecil. Coba ya, kita pasti bisa. Bersama kita bisa, semuanya. Bersama kita bisa. Sekali lagi, bersama kita bisa. Dengan menggenggamkan tangan di atas kepalkan. Bersama kita bisa. Al-Hidayah bisa. Bersama kita bisa. Al-Hidayah bisa. Stop. Terima kasih.
dari sini, dari pemaparan tadi kurang lebih 30 menit, silakan kalian tanya pada saya terkait dengan bullying. Silakan, mungkin ada yang masih belum paham tentang bullying. Intinya begini, kesimpulannya, madrasah adalah tempat pendidikan, lembaga pendidikan. Perhatikan semuanya, perhatikan. Lembaga kita, ini lembaga keempat adalah lembaga pendidikan. Kita harus malu kalau lembaga pendidikan dibuat menjadi tempat untuk saling menghina, saling membenci, saling membuli, baik secara fisik, baik secara verbal atau yang lain. Di medsos kita hilangkan bullying, kita ini sama. Ya boleh ya? Saling saudara ya? Oke, ada lagu. Sekarang semuanya berdiri, kita saling bermaaf-maafan. Dan mungkin masih ada hati yang terluka, ada hati yang bagaimana, kita tak boleh saling untuk membuli, harus saling memaafkan. Coba anak-anak temannya, silakan kalian berdiri semua. Yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki kumpul di sini, membuat lingkaran. Ayo, membuat lingkaran, saling bergandeng tangan, sesuai dengan gambar ini. Ayo, lingkaran kecil saja, lingkaran kecil. Oke, lingkaran. Kita buat lingkaran. Oke, sip. Kita buat lingkaran semuanya. Oke, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Al-Hidayah bisa. Bersama kita bisa. Al-Hidayah bisa. Stop. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih anak-anak, sampai di sini, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saling bermaaf-maafan, saling semuanya, saling bersalaman. Ayo semuanya berjalan. Oke, nggak boleh saling membuli, nggak boleh saling menghina. Oke, sip. Oke.